Halo sahabat RFA, selamat datang di Ruang Dengar Kreatif, tempat kita ngobrol hal-hal seru seputar dunia visual, film, dan tentu saja cerita. Saya Aira Fandi dan di episode kali ini kita akan bahas satu peran yang diam-diam punya kuasa besar di balik layar film, yaitu penulis skenario. Pertanyaannya, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penulis skenario? Oke, kita bakal bahas bareng-bareng. Sahabat RFA, sebelum kita bahas skill dan sikap yang harus dimiliki, kita harus sepakat dulu. Penulis skenario itu bukan cuma tukang nulis dialog, dia adalah arsitek cerita. Dia yang menentukan kemana arah emosi penonton dibawa. Dia yang membuat karakter hidup dan konflik jadi menggigit. Jadi kalau kamu berminat untuk menjadi penulis skenario, kamu harus siap memikul tanggung jawab sebagai pencipta dunia. Dunia yang bisa menghibur, menyentuh, bahkan mengubah cara pandang orang. Poin pertama yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis skenario adalah kemampuan bercerita tentunya. Ini bukan cuma soal menulis bagus, tapi tentang menyusun alur, membangun konflik, memberi kejutan, dan menyusun klimaks yang memuaskan. Kamu harus bisa membuat penonton bertahan dari awal sampai akhir, dan itu semua dimulai dari cerita yang kuat. Yang kedua, penulis harus mempunyai pemahaman struktur dramatik. Tahu dong ya yang namanya 3X structure, sebelumnya sudah kita bahas. Ya, diantaranya adalah setup, confrontation, dan resolution. Seorang penulis skenario wajib ngerti struktur itu, karena film bukan sekedar cerita, tapi cerita dalam waktu yang terbatas. Struktur inilah yang menjadi pondasi yang menjaga alur tetap mengalir. Yang ketiga adalah kemampuan membangun karakter. Karakter adalah jantung cerita. Kalau karakter kamu flat, cerita juga akan hambar. Seorang penulis skenario harus bisa menciptakan karakter yang punya tujuan, punya konflik batin, dan ada perubahan atau arcing karakter. Jangan lupa penonton harus jatuh cinta pada karakter yang Anda buat, bukan pada plot. Yang keempat, penulis juga harus punya kepekaan terhadap dialog. Dialog yang bagus itu bukan sekedar terdengar keren, tapi terasa nyata, natural, punya subteks, dan bisa menunjukkan karakter tanpa harus menjelaskan. Coba tonton film-film seperti Before Sunset atau The Social Network, itu dialog-dialognya sangat hidup sekali. Yang kelima adalah penulis juga harus punya konsistensi dan disiplin. Menulis skenario itu maraton, bukan sprint, butuh ketekunan luar biasa. Kadang kamu menulis 10 halaman, besoknya kamu bakal buang 9 halaman itu. Seorang penulis skenario harus rela menulis dan menulis ulang sampai cerita benar-benar matang. Yang keenam, penulis harus mempunyai kemampuan kolaborasi. Film adalah kerja tim, kerja kolektif. Naskah kamu akan dibaca, dikomentari, diubah oleh sutradara, diubah oleh produser, bahkan diubah oleh aktor. Kamu harus terbuka pada kritik dan siap kompromi, tanpa kehilangan inti cerita yang kamu perjuangkan. Yang ketujuh adalah penulis harus punya rasa ingin tahu dan kepekaan sosial. Jadi penulis itu harus peka terhadap sekitar, dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari sampai isu-isu besar di masyarakat. Karena dari sanalah cerita yang bermakna bisa lahir. Bisa dari empati, bisa juga dari simpati. Jadi sahabat RFA, untuk menjadi penulis skenario itu bukan cuma tentang menulis naskah yang keren, tapi tentang menyelami ke jiwa manusia, menangkap konflik-konflik, dan mengolahnya menjadi cerita yang bisa menyentuh jutaan orang. Kamu harus punya rasa, punya struktur, punya karakter dan ketekunan. Dan yang paling penting, kamu harus terus menulis. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kamu suka jangan lupa subscribe RFA Corner di podcast Lensa Kreatif ini. Jika ada pertanyaan kamu bisa kirim ke DM Instagram Rumah Film Avandi. Share ke teman-teman kamu. Kalau ada ide topik atau mau cerita tentang pengalaman jadi penulis skenario, silakan bisa kirim saja ke DM yang tadi saya sebutkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kreatif, tetap berkarya.